Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga saya selalu panjang umur dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin, dan tanpa kurang sedikit pun. Dan tentunya salam akal sehat dan salam waras. Guys, wah parah ini ya. Benar-benar parah. Ini kali ini tentang Sudirman dulu ya guys ya. Sudirman yang kabarnya menghilang gitu ya. Terkait dari ketujuh para terpidana yang telah dikembalikan ke lapas Kesambi di Cirebon, tetapi tanpa membawa Sudirman. Sedangkan 6 para terpidana lainnya itu dikembalikan ke lapas Cirebon. Ada apa dengan Sudirman? Itu pertanyaan besar guys. Apakah dia masih hidup atau gimana? Dan kenapa dengan oknum penyidik tidak mengembalikan Sudirman ke lapas Cirebon? Itu pertanyaan kedua yang juga besar juga. Dan bahkan sampai pihak keluarganya pun tidak bisa menemui Sudirman. Lah, seperti apa ini ya hukum sedikit di negeri kita ini? Allahu Akbar. Ini benar-benar sangat miris, benar-benar sangat miris. Nah guys, tolong disimak sampai selesai. Dan seperti apa videonya, ini dia. Let's go. Kamu kenal Sudirman? Kenal Pak. Siapa Sudirman itu? Adiknya si Beben. Kenapa Sudirman sejahat itu menjerumuskan kalian semua? Ya tidak mungkin. Nah, Orangnya tidak mungkin soalnya Pak. kan masih anak-anaknya pikirnya gitu kurang apa, sama masyarakat tuh nggak terlalu dekat, nggak berbaur. Iya. Bahasanya disebutnya idiot. Semacam itu ya. Nah, itu Bu. Tapi keterangan Berarti si Sudirman itu mempunyai menyudutkan riwayat Saka. keterbelakangan mental guys, Ya tidak. Karena dia atau katanya idiot disiksa. kasarnya. disiksa. Oh, Dalam tekanan berarti ya? dalam tekanan. Iya. Sampai saya juga nanya si Saka waktu itu, Iya. apakah kamu benar? Enggak Pak. Enggak. Kok bisa? Jadi kamu udah mengkonfirmasi itu juga ke si Sudirman. Udah. Waktu kapan ketemu Sudirman? Ya waktu jenguk-jenguk sih Pak. Jawabannya gimana? Ya seperti itu. Polisi bilang kamu Iya, Sudirman iya. baik-baik aja di sana. Terus dikasih handphone. Iya. Terus nomornya ini. Iya, nah saya suruh WA tapi saya nggak WA. Kamu nggak WA, tiba-tiba dari sana WA. Iya, WA-nya. Saya bacain boleh nggak? AA ini dengan Dirman. Berarti keanehan yang pertama Dirman biasanya Diman, Diman. tapi Dirman. Terus tadi dia manggil Ang. Panggilan kamu ke kamu cuma Ang doang. Iya, doang. Nggak pernah manggil AA. Enggak. Sama sekali nggak pernah manggil AA seumur hidup. Iya. Tiba-tiba AA ini dengan Dirman untuk Bu Titin tidak usah berhubungan lagi dengan keluarga yang ada di Cirebon. Laginya pakai LG huruf gede. Ini chat yang katanya dari Dirman bilang Bu Titin nggak usah berhubungan lagi dengan keluarga yang ada di Cirebon gitu ya. Bilangnya lagi Dirman sudah tenang dan nyaman di Polda Jabar. Polda Jabar apa Astagfirullah, di Polda. Mohon Titin. Dirman sudah saya nyaman tuh, di Polda udah jangan Jabar. jangan terlalu diladenin, keluar aja. Saya keluar pun dikejar saya. Gila. Saya dikejar. Saya bingung mau kemana. Ada Naik Grab. apa dengan Sudirman? Apa dulu? Naik Grab. Masih dikejar juga. Naik Grab itu udah enggak. Jadi pas waktu Alfa dikejar juga. Ya, dan untungnya itu ada wartawan dari itu TV One. TV One. Iya, Itu iya. dari Bu Titin sih. Dari situ saya kabur dari pengejaran itu. Udah itu aja sih. Baik, kamu tahu nggak itu apa itu? Iya, iya. Maunya apa Bahkan itu ini untuk keluarganya kamu pun kejar itu? sampai diintimidasi ini sepertinya. Polisinya. Ya waktu itu bilangnya saya sama keluarga saya pas ketemu sama keluarga sama si Sudirman. Nah, itu bilang mau ada cabut kuasa dan saya kan percaya sama Bu Titin gitu. Nah di situ saya diminta keterangan, saya nggak mau gitu. Iya, 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 iya. Itu tulisannya ya? Bang berarti yang diintimidasi keluarga ya enggak diintimidasi juga nggak mau polisi tersebut. Enggak. Kalau saya secara pribadi tidak ada ini, cuman karena ini keluarga Sudirman yang diintimidasi, larinya kan ke saya. Tetap Iya, larinya iya. ke saya. Mereka tetap komunikasi, teleponnya ke saya. Waktu di dalam saat di kantor dia itu memang karena saya juga serba salah ketika saya masuk kan pasti kalau mereka alasan yang sedang melakukan penyidikan kemudian saya menahan kakaknya Sudirman, pasti saya kena menghalangi penyidikan. Itulah sebabnya waktu itu saya gimana caranya ini tidak dibawa ke Polda tanpa surat apa-apa. Akhirnya saya minta tolong media waktu itu, tolong di depannya. Beruntung ada mobil TV One. Jadi kalau informasi dari kakaknya pas melihat mobil wartawan itu gimana? Ya bilang polisi ada wartawan katanya. Jadi Nggak bisa bawa. Iya. Sudirman sendiri sekarang di mana sih sebenarnya? Waktu itu terakhir tuh hari Kamis bilangnya ada di Polres Cirebon Kota, Pak. Yang bilang siapa itu? Itu polisi sih Pak. Waktu itu kan ke rumah.
kapan, di mana? Kan itu ada ceritakan. Iya, waktu itu sebelum lebaran sih, Gimana? di lapas. Bu Titin tahu nggak apa mungkin hal yang kita Kapol Polisi akan mengambil Bu Titin sebagai kuasa hukum dari Sudirman? Saya juga nggak ngerti apa ininya, karena kan sebetulnya kan prosesnya kan sudah selesai. Tapi saya juga nggak paham kenapa mereka kalau seperti yang diceritakan Beni, kalau dipaksa cabut kuasa dari saya juga nggak paham apa sih yang diinginkan. Saya juga nggak ngerti sebetulnya. Iya, Kenapa iya, seperti iya. itu? Kan saya juga bukan siapa-siapa, saya juga cuma pengacara kampung. Ngapain ngeributin saya gitu loh? Saya bukan siapa-siapa. Tapi begitu tadi Bang Sari, jadi kan pasti ngejalanin itu pas lebaran ya. Mungkin dari pengakuan Sudirman sendiri rasa ada mungkin pas di dalam lapas sempat ditaruh sama pihak polisi juga waktu itu untuk mencabut surat kuasanya. Berarti ada pengakuan dari di lapas dilakukan sebagai bagaimana gitu. Pengakuan sih baik-baik aja bisa. Jadi Mbak gini, ini kan peristiwa ini setelah ramai lagi, bukan cerita dulu. Ini kan kalau dulu kan, ini setelah ramai lagi gitu loh. Bukan cerita itu kan sebelum lebaran segini. Perkara belum ramai seperti sekarang. Iya, Jadi iya. saya kira juga kita bisa simpulkan aja lah kalau ada peristiwa yang seperti itu. Sekarang ini apa yang kamu inginkan dari Pradi? Keluarganya aja sampai diintimidasi seperti ini ya, sampai dikuntit gitu ya. Saya bilang itu, Gila. jadi Benar-benar kamu miris ini. Tapi yang penting itu harus terima tanda tangan, ya kan? Nah, jadi kita harus bertemu dengan Sudirman dan kami juga akan dengar langsung dari dia. Sudah terjadi. Walaupun kami dari dakwaan ini kami lihat memang ada beberapa hal yang aneh, tapi harus kami bertemu sendiri dengan Sudirman baru kita bisa ambil sikap nanti, ya. Prinsipnya Pradi siap memberi kepada hukum, cuma-cuma nggak ada bayaran apa-apa, karena ini akan menjadi hukum Pradi. Nanti kita akan bentuk timnya, ya. Baik dari Jakarta, dari Cirebon, dari Sumber juga ada ya, Sumber, Cirebon, ada juga dari Bandung nanti, ya. Iya, iya, iya. Kita Mantap, punya mantap. keinginan supaya apa yang terjadi persidangan itu adalah benar, ya tentu kita harus tegakkan kebenaran dan keadilan itu harus kita bisa tegakkan lah. Saya mendapatkan informasi melalui pemberitaan bahwa Polda Jawa Barat sudah mengembalikan para terpidana atau narapidana kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat untuk dikembalikan ke lapas. Namun yang dikembalikan itu hanya 6. Sementara Sudirman belum dikembalikan. Nah, dalam surat Polda Jawa Barat ke Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat itu, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Oleh karenanya para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Nah, seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan. Ini betul. kenapa tidak? Itu loh. Nah, Iya, iya. Sudirman ini bukan tahanan penyidik Polda Jawa Barat, sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk menahan atau menguasai Sudirman berada di tahanan Polda Jawa Barat. Iya, iya, betul. Nah, kalau masih tetap ini dilakukan, ya saya minta kepada Bapak Kapolri tindak itu oknum penyidik di Polda Jawa Barat. Kenapa? Karena penyidik Polda Jawa Barat yang menahan, yang masih menguasai Sudirman ini tidak punya hak dan tidak punya wewenang, tidak punya dasar hukum. Karena Sudirman bukan tahanan penyidik Polda Jawa Barat. Apalagi dalam keterangan surat pengembalian Polda Jawa Barat ke Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat jelas penyidikan laporan polisi atas nama Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 itu sudah dihentikan. Berarti tidak ada lagi pemeriksaan untuk kepentingan perkara. Dalam Sudirman masih ada di Polda terus, itu untuk kepentingan apa? Pertanyaan lagi muncul, siapa Sudirman? Sudirman itu adalah salah satu dari terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara atas tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan. Dari Sudirman itulah polisi mendapat informasi atau keterangan yang menerangkan melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Padahal keterangan Sudirman itu adalah keterangan asal sebut, asal ucap, karena dipengaruhi oleh faktor kemampuan intelektual yang tidak memadai karena 17 tahun baru lulus SD, 4 tahun tidak naik kelas. Nah, kemudian Sudirman inilah yang dijadikan saksi mahkota oleh Polda Jabar untuk melakukan tindakan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang hari ini dikalahkan di pra-peradilan. Sehingga apakah Sudirman harus dipenjarakan? Sudirman sudah dipenjara.
Yang harus kita pikirkan hari ini adalah bagaimana membebaskan 7 orang yang masih di dalam tahanan, termasuk di dalamnya Sudirman. Karena saya berkeyakinan meskipun sudah punya kekuatan hukum tetap, mereka itu tidak bersalah, tidak melakukan pembunuhan dan tidak melakukan pemerkosaan. Maka jalan yang terbaik adalah melakukan PK. Salah satu cara untuk membuktikan mereka itu tidak bersalah adalah dengan memproses pelaporan terhadap terduga melakukan tindak pidana kesaksian palsu di muka pengadilan, yaitu RT Pasren dan Abdul Kahfi. Termasuk selanjutnya adalah terduga melakukan kesaksian palsu, ya kan, di dalam berita acara yang diambil dalam sumpah, yaitu Aep dan Dede. Semoga semuanya mengerti. Mohon doanya, semoga yang salah harus dipersalahkan, yang benar harus dibebaskan. Pertanyaan yang berikutnya, kalau begitu enak dong pelaku pembunuhan yang sebenarnya berkeliaran. Setelah mereka bebas, polisi nanti harus bisa menentukan kasus ini adalah apa? Pembunuhan atau kecelakaan. Kalau kecelakaan berarti selesai. Kalau pembunuhan, nanti tugas polisi untuk mencari pembunuh yang sebenarnya. Iya betul. Oke, mantap. Jadi jelas ya guys ya. Saat ini Sudirman berada di Polda Jabar, dan katanya tadi melalui isi chat WA aja dengan kakaknya tadi di podcastnya Uya Kuya tadi ya, itu kalau Sudirman sudah nyaman di Polda Jabar. Nah, dan juga Kang Deddy juga telah menyampaikan siapa itu Sudirman. Nah, jadi kesimpulannya di sini, kenapa Sudirman tidak dikembalikan ke lapas di Cirebon? Itu satu. Dan yang kedua, ada apa dengan penyidik, oknum penyidik di Polda? Kenapa tidak mengembalikan Sudirman begitu ya? Apakah Sudirman sehat atau gimana begitu ya? Atau jangan-jangan dengan tanda kutip, apakah Sudirman masih hidupkah begitu ya sampai saat ini? Dan bahkan itu pihak keluarga pun sampai nggak bisa bertemu atau dihalang-halangi bertemu dengan Sudirman. Dan yang paling mirisnya juga, kakaknya Sudirman sampai dikuntit, sampai diintimidasi itu, katanya itu oleh oknum polisi katanya. Gila nggak tuh? Ini benar-benar gila. Kasus ringan tetapi diberat-beratkan dan juga dibikin-bikin besar seperti ini. Gila, ini benar-benar gila. Nah guys, sesuai dengan doa Kang Deddy tadi, semoga kasus ini cepat selesai, yang salah segera ditangkap dan yang benar segera dibebaskan, dan juga yang salah juga dihukum dengan seberat-beratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah menonton. Ini dia reaksi kita hari ini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.